Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Ila hadrat Nabi. Wa nakhussu ila ba'da'imatin mujtahidin wa ونخص خصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني ونخص خصوصا إلى قاسم بن جنيد البغدادي ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب حضرة الشيخ الأشعري ونخص خصوصا إلى مربي روحي كالحاج مسرور عبد المغني كالحاج علي الأشعري مخلص هاشم وعلى من شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى روحي أبي شيء لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Teman-teman, kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu sekalian, ini tampaknya kita akan menghatamkan kitab Risalatul Ahli Sunnati wal Jamaah dalam pengajian pasaran kali ini yang diselenggarakan secara khusus oleh santri Anis, gitu ya, santri Ahlus Sunnah Aswaja An-Nahdhiyah Indonesia. Ini adalah kelompok beberapa simpul, gitu ya, simpul yang teman-teman santri yang memberikan dukungan secara konkret kepada Pak Anies Rashid Baswedan. Dan kita akan menghatamkan kitab ini pada pagi ini karena ada beberapa rencana ke depan yang memungkinkan kalau kita tunda tampaknya justru tidak akan khatam pada Ramadan ini. Nah, kita akan meneruskan pembacaan kita dari tanda-tanda kiamat, iqtarabis sa'ah, tanda-tanda mendekatnya kiamat, dan sampai kemudian pasal terakhir yaitu tentang fi dzikri haditsil mauta wa fis sima'i wal kalam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala al-qadi yad hadhihi al-ahaditsu allati waradat fi qissati dajjal hujjatun lil madhhabi al-haqqi fi sihhati wujudihi wa annahu syakhsun bi'ainihi ibtala Allahu ta'ala ibadahu faqdirhu ala asya'a minal maqdurati min ihya'il mayyiti alladhi yaqtuluhu wa min dhuhuri zahratid dunya wal khasabi ma'ahu wa jannatihi wa narihi wa itba'i kunuzil ardi wa amrihi as-samaa'a am tamtara matara yamturu antam toro fatam turu wal ardo wa antam buta fatam butu watakomu kullu dzalika bi qudratillahi wa fitnatihi thumma yu'jizuhu Allahu Allahu ta'ala ba'da dzalika
fala yaqdiru ala qatli dzalikar rajuli wala ghairihi wa yabtulu amruhu wa yaqtuluhu Isa bin Maryam alaihi salam wa yuthabbitu Allahu alladzi amanu bil qawli tsabit. Hadza madhhabu ahli sunnati wa jami'il muhadditsin wal fuqaha'i khalafan liman angkarahu minal khawariji wal jahmiyati wa ba'dil mu'tazilah. Nah, Imam An-Nawawi mengutip pernyataan Qadhi Iyad. Qadhi Iyad itu salah satu ulama generasi awal gitu ya, yang menyatakan bahwa hadis-hadis yang terdahulu yang menggambarkan tentang iqtirab sa'ah, tentang sebelum kejadiannya hari kiamat atau tentang tanda-tanda kiamat, itu adalah dalil hujah yang benar, hujah yang kukuh tentang keberadaan Dajjal itu sendiri gitu. Bagi siapa? Bagi madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengakui tentang keberadaan Dajjal. Nah, kapankah itu muncul? Nah, Mbah Hasyim Asy'ari menuturkan tentang tanda-tandanya di dalam kitab ini. Kita telah membahasnya sebagaimana pada pertemuan kita yang kemarin. Nah, Dajjal itu ketika turun, dia memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan yang mungkin akan membuat banyak orang terpana dan akan membuat orang tersihir dengan berbagai kelebihan-kelebihan itu. Misalnya bisa menghidupkan orang mati, bisa memerintahkan bumi untuk hujan, bisa membuat tumbuhlah kamu, tumbuh. Padahal semua yang dilakukan Dajjal itu adalah qudratullah, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Dajjal tidak diberi kekuasaan untuk melakukan itu, maka dia tidak bisa melakukannya. Nah, sehingga ketika proses itu terjadi, ketika Allah yu'jizuhu, dia tidak bisa melaksanakan apa yang semula dia bisa laksanakan, kelebihan-kelebihan itu, maka Nabi Isa turun dan Nabi Isa akan membasmi Dajjal itu. Wa amma ad-dabatu faqad dzakara al-'allamatu al-Khazin fi tafsirihi bi isnadi ats-Tsa'labi an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dabata qultu ya Rasulullah min aina takhruju qala min a'dhamil masajidi hurmatan 'ala Allah fa bainama Isa yatufu bil baiti wa ma'ahu al muslimun id tabtarabu al arabu wa yanshaqqu as-safa mimma yali al mas'a wa takhruju ad-dabatu minas safa awwalama yakhruju minha ra'suha mulmi'atun dzatu wabarin warishin lan yudrikha talibun walayyafutuha haribun tasummu annasa mu'minan wa kafiran fa ammal mu'minu fatatruku wajhahu ka'annahu kaukabun dzurriyun wa tuktabu baina ainaihi mu'minun wa ammal kafiru fatangkutu baina ainaihi nuktatan sauda wa tuktabu baina ainaihi kafirun. Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu qala takhruju ad-dabatu min sya'bi jiyad fatamussu ra'suha as-sahaba wa rijlaha fil ardi. Nah, ini menggambarkan tentang dabah, hewan melata itu di manakah dia muncul. Dabah itu muncul justru di min a'dhamil masajid hurmatan, yaitu ada keluarnya di Masjidil Haram, di antara mas'a, tempat sa'i.
Wa amma dhulu'u syamsi min maghribiha fa fi kitabi bad'il khalqi min sahihil Bukhari an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina gharabat asy-syamsu tadri aina tadhhab. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu tadhhabu hatta tasjuda tahtal arsy fatasta'dzanu. Ista'dzana yasta'dzinu. Fatasta'dzanu fayu'adzinu laha wa yushiku an tasjuda fala yuqbala minhu. Fala yuqbalu minha wa tusta'dzanu fala yu'dzanu laha irji'i min haitsu ji'ti fatatlu'u min maghribiha fadzalika qaulu ta'ala wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Qala fi Fathil Bari yahtamilu ayyakuna bil al-muradu bisujudi sujuda man huwa muwakkalun biha minal malaikah au tasjidun ayyakuna al-murad bisujudi au tasjidin. Nah, ini bisujudi au tasjidin bi suratil hal fayakunu kinayatan an ziyadati fil inqiyad wal khudu'i fi dzalikal hin. Wa qala an-Nawawi rahimahullahu taala wa amma sujudu syamsi fa huwa tamyizun wa idrakun yakhluquhullahu taala fiha wallahu a'lam. Wa amma nuzulu Isa alaihi salam wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj fa fi sahih Muslim anin Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu qol. Nah, ini menceritakan tentang turunnya Nabi Isa. Zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal dzata ghadatin fa khafadha fihi wa rafa'a hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhli falamma ruhna ilaihi arafa dzalika fina faqala ma sya'nukum. Qulna ya Rasulullah dzakarta ad-dajjal dzata ghadatin fa khafadta fihi wa rafa'ta hina dhanannahu fi ta'ifatin nakhli faqala ghairud dajjali akhwafuni alaikum iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijun dunakum wa ayyakhruj walastu fikum famru'un hajijun nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslimin innahu syabun qatatun ainuhu inatutofiyatin ka anni ushabbihuhu bi Abdil Az bin Qatan faman adraka hu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi innahu khariju khallatin bainasyami wal iraq fa'atha yaminan wa'atha shimalan ya ibadallahi fathbutu. Qulna ya Rasulullah wa ma labthuhu fil ardi qala arba'una wa ma lubthuhu fil ardi qala arba'una yaumun kasanatin. Ini ketika Dajjal muncul itu terjadi selama 40 hari. Nah, tetapi yaumun kasanatin 40 hari, tapi satu hari itu seperti halnya 1 tahun. Kenapa? Karena begitu beratnya godaan, begitu beratnya beban yang dipikul seorang muslim ketika Dajjal itu muncul. Ini contoh aja, misalnya kalau laki-laki gitu ya, atau suami itu menemani istri belanja, itu 2 jam itu seperti halnya seharian, dan begitu pulang tuh capek betul gitu. Padahal kan sebenarnya waktu 2 jam yang dialokasikan untuk menemani istri belanja sama dengan 2 jam ketika ngobrol dengan teman-teman yang lain. 2 jam itu tidak berubah. Nah, ini bisa jadi kinayah, ini bisa jadi adalah metaforik tentang beratnya beban
yang ditanggung seseorang. Yaumun kasanatin, bahkan satu hari itu seperti halnya 1 tahun. Wa yaumun kasyahrin, dan satu hari bisa jadi seperti sebulan. Wa yaumun kajum'atin, dan satu hari itu seperti halnya 1 minggu. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum. Qulna ya Rasulullah fadzalikal yaumul ladzi kasanatin atakfina fihi sholatu yaumin. Qala la iqdiru lahu qadrahu. Qulna ya Rasulullah wa ma asra'uhu fil ardi. Qala kal ghaifi istadbarathu ar-rihu fayati alal qaumi fayad'uhum fayu'minuna bihi wa yastajibuna lahu fayamuru as-samaa'a fatamturu wal arda fatambutu fataruhu alaihim sarihatuhum atula makanat dzari wa asbihuhu daru'an wa amadduhu khawasira thumma ya'ti al-qawmu fayarudduna alaihi qawluhu fayansarifu anhum fayasbihuna mumhalina laisa biaidihim syai'un min amwalihim wa yamurru bil kharbati fayaqulu laha ukhruji kunuzaka fatattabi'uhu kunuzuha kaya asibin nahli thumma yad'u rajulan mumtali'an syababan fayadribuhu bisayfi wa fayaqti'uhu khazlataini ramyatal gharbi thumma yad'uhu fayaqbilu wa yutahilu wa yatuhallilu wajhuhu wa yadhaku fabainama huwa kadzalika idz ba'atsallahu al-masiha ibna maryama alaihi salam fayanzilu indal manarati al-baydai syarqai dimashq baina mahrudataini wa bi an kaffaihi ala ajnihati malakaini idza ta'ata ra'sahu qatrun. Ini menceritakan tentang betapa kekejaman yang terjadi pada era ketika Dajjal itu muncul, bisa membunuh seseorang dan itu dibagi dua gitu ya, dimutilasi. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kemudian Nabi Isa turun untuk menyelamatkan umat manusia. Wa idza rafa'ahu tahaddar minhu jumanun kallu'lu fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mata wa nafsuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu fayatlubu hatta yudrikhu bibabiluddin fayaqtuluhu thumma ya'ti Isa ibn Maryam ila qaumin qad asamahumullahu minhu fayamsahu an wujuhihim wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah fabainama huwa kadzalika id auha Allahu ila Isa alaihi salam inni qad akhrajtu ibadan li la yudani li ahadin biqitalihim faharraja ibadi ila tur wa yab'atsu Allahu ya'juja wa ma'juja min kulli hadbin yasiluna fayamurru awailuhum ala buhairata Tabariyah fayashrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum fayaqulun laqad kana biha marratan ma'un wa yahsuru nabiyullahu Isa alaihi salam wa ashabu hatta yakuna ra'su thawri li adahim khairan min mi'ati dinarin li ahadikum al yauma fayarghabu nabiyullahu Isa wa ashabuhu fayursilu Allahu alaihim an-naghafa fi riqabihim fayusbihuna farsaka mauti nafsin wahidatin thumma yuhbitu nabiyullahu alaihi salam wa ashabuhu ilal ard fala yajiduna fil ardi mawdi'a syabrin illa mala'ahu zahmuhum
wa natnuhum fayarghabu Nabiyullah Isa alaihi salam wa ashabu ilallah fayursilu Allahu tayran ka'anakil bukhti fatahmiluhum fatatarahuhum haitsu sya'allah thumma yursilu Allahu mataran la yakunna minhu baitamadarin wala wabarin fayaghsilu Allahu al-arda hatta yatrukuha kazzalfati thumma yuqalu lil ardi imbiti thamratiki waraddi barokatiki fayawma idzin ta'kul al-asobatu minar rumana wa yastadhilluna biqahfiha wa yubariku firrisli hatta innal lafhati minal ibil latakfa al fi'ama minan nas wal lakhata minal baqari latakfa al qabilata minan nas wal lukhatu minal ghanami latakfi al fakhidha minan nas fa bainama hum kadzalika idz ba'atsallahu rihan tibatan fata'khudhuhum tahta ababihim fataqabbada ruha kulli mu'minin wa muslimin wa yabqa syararun nasi yataharujuna fiha taharujal hamri fa'alaihim taqumu as-sa'ah. Wa amma an-naru al-kharijatu minal yamani fahiya al-hashiratu lin-nasi kama surriha bihi fil hadits. Qala al-ulama wa anwa'ul hashri arba'atun ithnani fid dunya ahaduhuma ajla'uhu alaihi salatu wassalam al-yahuda minal madinati ila syam wa thanihima sawqan nari qurba qiyamis sa'ati ilal mahsyarin nasi wa ghairahum min kulli hayyin qabla nafkhati al-ula wa haula innasu ahya'ul kuffar wa ammal mu'minu fayamutuna qabla dhalika birihin layyinatin wathnani fil akhirati ahaduhuma jama'ahum ilal mawqifi ba'da ihya'ihim wathani syarafahum minal mawqifi ilal jannati awin nar. Ini menceritakan tentang, terakhir itu menceritakan tentang api yang keluar dari Yaman. Faslun ay hadza faslun fi dzikri haditsil mauta fis sima'i wal kalam wa ma'rifatihi biman yaghsiluhu wa man yahmiluhu wa man yukaffinuhu wa man yadlihi fi qabrihi. Ini hadis atau pembahasan yang membicarakan, yang membeberkan tentang hadis-hadis tentang jenazah, tentang orang yang meninggal. Apakah orang meninggal itu mendengarkan apa yang dibicarakan? Apakah orang meninggal itu tahu siapa saja yang memandikan? Apakah orang meninggal itu tahu siapakah yang mengkafani? Apakah orang meninggal itu tahu siapakah yang ikut menguburkannya sampai ke liang lahat? Nah, ini hadis yang menjadi pembeda penting Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok yang mengingkari tentang hadis ini. Jadi kalau ada orang yang mengingkari tentang talqin, tentang dan sebagainya, maka dengan sendirinya dia itu atau mereka itu mengingkari tentang adanya hadis ini. Dan kita tahu bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah seorang yang pakar di dalam hadis. Amma sima'u wal kalamu faqad rawa al-Bukhari fi sahihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa dhahaba anhu ashabu hatta annahu yasma'u qur'ana 'alihim atahu malakani fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli ay Muhammadin fayaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh fayuqalu undur ila maq'adika minan nar abdalakallahu bihi
maq'adan minal jannah. Jadi kalau nanti seseorang atau jenazah itu setelah dikuburkan dan orang-orang yang mengantar dan keluarga itu kemudian pergi gitu ya, maka dia akan didatangi satu malaikat dan malaikat itu bertanya, apa menurutmu atau apa pendapatmu tentang orang yang bernama Nabi Muhammad? Nah, kalau si jenazah itu menjawab bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan hamba Allah, maka Allah akan langsung mengganti. Jadi itu akan langsung diganti, posisinya yang semula berada di neraka akan diganti langsung diangkat ke surga. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fara'ahuma jami'an wa ammal kafiru awil munafiqu fayaqulu la adri. Nah, kalau orang kafir atau orang munafik itu bilang, saya nggak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Saya cuma ngomong, saya cuma membicarakan, saya hanya mengulang apa yang dikatakan oleh manusia. La daroita wala talaita. Enggak bohong, kamu cuma membaca dan kamu tidak mengetahui. Kamu tidak membaca, bahkan kamu tidak mengetahui. Tsumma yudrabu bimatraqatin min hadidin baina udhunaihi fayashihu shayhatan yasma'uha min yalihi illa tsaqalain. Kemudian dia itu akan disiksa, tetapi siksaannya tidak akan bisa didengar oleh tsaqalain, itu adalah jin dan manusia. Jadi semua makhluk Allah itu bisa mendengar kecuali jin dan manusia. Warawa al-Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'at al-janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat shalihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghaira shalihatin qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan walau sami'ahu sya'unqa. Warawa al-Bukhari aidan anil Laits bin Sa'ad fadzakara bimithlihi wa qalat li ahliha ya wailaha wa qala walau sami'a al-insanu la sya'unqa. Warawa at-Tabrani fil Awsat an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyita ya'rifu man yughsiluhu wa yahmiluhu wa yukaffinuhu wa man yadlihi fi hufratih. Wa kana Sa'id bin Jabir radhiyallahu anhu yaqul innal amwata la ta'tihim akhbarul ahya fama min ahadin lahu hamimun ay qaribun illa huwa ya'ti khairu aqribih fa in kana khairan sarra bihi wa fariha wa in kana syarran abasa lahu wa hazina. Wa kana Ibnu Munabbah rahimahullahu ta'ala yaqul innallaha ta'ala bana daron fis sama'i as-sabi'ati yuqala laha al-bayda tajtami'u fiha arwahul mu'mini fa idza mata al-mayyitu min ahli dunya talaqqathu al-arwahu fayas'alunahu an akhbarid dunya kama yas'alu al-ghaibu ahlahu idza qadima min safarin alaihim. Rawahu Abi Na'im fil Hilyah. Ini cerita tentang seorang jenazah itu pada dasarnya tahu siapa orang yang memandikan, yang menggotong, yang mengkafani, yang yang membantu sampai liang lahat gitu. Semua itu mayit itu tahu. Wa amal idrak wal hayatu wa audur ruhi ilal jasadi faqad warada anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu haditsun tawilun jami'un li ahkamil mauta wa fihi at-tashrih bi audir ruhi ilal jasad. Qala al-Barra kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin rajulin minal ansar
fantahaina ilal qabri walamma yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu ka'annama ala ru'usina at-tayru. Ini cerita tentang bagaimana Nabi setelah mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Ansor, lalu Nabi diam di makam itu. Dan malaikat juga para sahabat juga diam karena mengikuti tindak tanduk Nabi. Faja'ala yarfa'u basarahu wa yanzuru yarfa'u basarahu wa yanzuru ila sama wa yakhfadhu basarahu wa yanzuru ilal ardi thumma qala a'udzu billahi min adzabil qabri qalaha miraran wa qila wa fir riwayatin salisan. Nah, ada salam riwayat itu 3 kali. Kalau di sini miraran berkali-kali atau berulang-ulang berarti lebih dari 4. Tsumma qala innal 'abda al-mu'mina idza kana fi qibalin minal akhirati wa qita'in minad dunya ja'ahu malakun fajalasa 'inda ra'sihi fayaqul. Kalau seseorang itu yang memang baik gitu ya, dan dia telah putus dari dunia atau telah meninggal, maka setelah dia dikuburkan datanglah seorang malaikat yang ada tepat di kepalanya. Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Nah, keluarlah wahai jiwa-jiwa yang tenang menuju kepada ila maghfiratin minallahi wa ridwan, menuju kepada ampunan Allah dan keriduan Allah. Fatakhruju nafsuhu wa tasilu kama yasilu qatrus saqa. Lalu dia itu turun dan seperti air hujan, cepat gitu ya. Gitu. Wa tanzulu al malaikatu minal jannati baydaul wujuh ka'anna wujuhum asyamsu ma'ahum kafanun min akfanil jannati wa hunutun min hunutiha. Lalu malaikat itu membawa kafan dari surga. Wujuhuhum asyam, mereka itu wajah malaikat itu bersinar. Fayajlisuna minhu muddal basar fa idza qabadaha al malaku lam yada'u ha fi yadihi tarfata ainin fadzalika qauluhu ta'ala azza wa jal tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Al-An'am, surat Al-An'am ayat 61. Qala fatakhruju nafsuhu ka'atyabi rihin wujidat. Lalu jiwa itu keluar dan mengeluarkan wangi yang tidak pernah dibawi oleh siapapun. Ini untuk menggambarkan betapa wanginya ruhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik ini. Fata'ruju bihi al malaikatu, lalu dia diangkat oleh malaikat. Fala yatuna ala junudin wa fi riwayatin fala yazalu yamurru bil umami as-sabiqati wal quruni al khaliyah ka'amthalil jarodi al muntashiru, seperti al-muntashiru bainas sama'i wal ard illa qalu. Lalu si ruh ini dibawa oleh malaikat ke hadapan umat-umat yang sudah terdahulu. Nah, umat itu seperti halnya carut belolong yang begitu banyak menyebar gitu ya. Gitu ya. Dan mereka itu bertanya, "Ma hadzal ruhu?" Fayuqalu fulanun bi ahabbi asma'i hatta yantahu bi ila babis sama'id dunya fatuftahu lahu wa yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha hatta yantahi biha ila sama'i as-sabi'ah fayaqulu uktubu kitabahu fi 'aliyyin wa ma adraku ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun fayuktabu kitabahu fi 'aliyyin thumma yuqalu radduhu ilal ardi fa inni wa'adtuhum inni minha khalaqnahum
wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra faturaddu ilal ardi wa tu'adu ruhuhu ila jasadihi fayatihi malakani syadidal intihar fayantahiranihi wa yujallisanihi fayaqulani man rabbuka wa madinuka fayaqulu rabbi Allah wa dini al-islamu fayaqulani fama taqulu fi hadzal rajuli alladzi bu'itsa fikum fayaqulu huwa rasulullahi fayaquluna wa ma yudrika fayaqulu ja'ana bis sanati min rabbina fa amantu bihi wa saddaqtu. Nah, ini cerita tentang kalau ruh muslim itu ketika pertama kali setelah para sahabat, keluarga, kolega itu kembali ke rumah dan cuma ada tinggal jenazah itu sendiri, lalu didatangi satu malaikat ditanya tentang Nabi Muhammad. Nah, kalau dia bisa menjawab dengan baik, maka roh itu ukhruji gitu ya, maaf salah, karena baik gitu ya, lalu malaikat itu bilang ukhruji ayyatuhal mutmainnah, lalu dibawa ya roh itu oleh malaikat ke langit ketujuh. Setelah langit ketujuh, lalu dapatlah perintah uktub ya kitabahu fi illiyin. Nah, ketika kemudian tulislah namanya di dalam illiyin. Nah, ketika sudah ditulis di dalam illiyin, dikembalikan lagi ruhnya itu ke jasadnya yang ada di bumi. Wa dzalika qauluhu yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Qala wa yunadi munadin finas sama qad sadaqa abdi fa'albisuhu minal jannah wa yufarrishu minha wa yura manziluhu wa yufassahu lahu mudda basarihi wa yumathalu lahu amaluhu fi surati rajulin hasanil wajhi tibir rihi husnith thiyab fayaqulu abshir bima addallahu azza wa jalla laka abshir biridwanin minallah wa jannatin fiha na'imun muqim fayaqulu basyarakallahu bi khairin man anta fawajhukal wajhul ladzi ja'ana bi khair fayaqulu hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu wal amru alladzi kunta tu'adu wa ana amaluka as-salihu fa wallahi ma 'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillahi bati'an an ma'siyatillah fajazallahu khairan fayaqulu ya rabbi aqimis sa'ata kai arji'a ila ahli wa mali qala wa in kana fajiran fa idza kana fi qibali minal akhirati wa qita'i minad dunya ja'ahu malakun fajalasa 'inda ra'sihi fayaqulu ukhriji ayyatuhan nafsul khabithah. Nah, ini cerita tentang bagaimana kalau ternyata yang meninggal itu adalah orang yang tidak baik. Absyiri bisukhatillahi wa ghadabihi fatanzilu malaikatu wujuhi ma'ahum masuhun fa idza khabadaha malaku qamu falam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin qala fatafarraqa fi jasadih fayastakhrijuha taqatta'u ma'aha al-uruqu wal 'isabu kasufudi al-kabir asy-sya'bi fi sufi al-mablul. Ini disiksa sampai berkeping-keping gitu ya. Fatukhadu minal malaki fatakhruju ka'antani rihin wujidat, bau busuk gitu ya. Fala tamurru ala junudin bainas sama wal ardi
illa qalu ma hadzal ruhu al khabith. Siapa ini yang busuk ini? Fayaqulun hadza fulanun bi aswa'i asma'i hatta yantahu bihi ila sama'id dunya fala yuftahu lahu fayaqulu raddu ilal ardi inni wa'adtuhum anni minha khalaqnahum wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra qala fayurma bihi minas sama' banting cuing gitu ya berkeping-keping qala fatala hadhil ayata wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' al-ayah wa yu'adu ilal ardi wa tu'adu fihi ruhuhu wa yatihi malakani syadidal intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi fayaqulu man rabbuk wa ma dinuk fayaqulu la adri sami'tu an-nasa fayaquluna dzalika fayaqul la daraita fayudayyiqa alaihi qabruhu. Jadi kalau dikembalikan ke dunia dalam keadaan pecah-pecah, dikembalikan lagi gitu ya. Lalu ditanya oleh malaikat siapa siapa Tuhanmu, apa agamamu dan sebagainya. La adri gitu. Saya tidak tahu. Nah, saya hanya mengucapkan apa yang diucapkan oleh orang-orang gitu ya. Saya cuma ngikut-ngikut. La daroita, kamu tidak tahu, duer gitu. Fayudayyiqa itu disempitkan, artinya digencat. Dia tuh digencat, kubur aja digencat. Hatta taghtalifu adla'uhu, pecah gitu ya. Wa yumatsalu lahu amaluhu fi surati rajulin qabihil wajhi wa muntinur fi surati rajulin qabihil wa muntinur rihi qabihis thiyab. Ini atofnya ke amaluhu ya. Qabihis thiyab fayaqulu abshir bi'adzabim minallahi wa sukhtih fayaqulu man anta fawajhuka alwajhu alladhi jaa bisyarr fayaqulu ana amaluka al-khabithu wallahi ma alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillahi sari'an ila ma'siyatillah fayuqayyidu lahu malakun asyammun abkamun ma'ahu mirzabatun law duribat biha jabalun soroturaban. Jadi bahkan ada kayak semacam godam atau apa gitu ya. Mirzabat itu yang bahkan kalaupun ini dipukulkan ke gunung itu niscaya menjadi turab, menjadi debu. Bayangin, gunung aja sebesar itu, begitu dihantam pakai itu jadi debu gitu. Apalagi tubuh manusia, gitu ya. Tetapi malaikat itu ya, malaikat cuma mengikuti perintah Allah. Mereka itu tuli, buta dan sebagainya. Mereka cuma ngikut. Jadi ini pada periode ini nih, nggak mau sekaya apapun, sekuat apapun kekuasaan tidak berlaku. Karena apa? Malaikat nggak bisa disogok, malaikat nggak bisa dirayu, malaikat udah deng aja gitu ya. Aurami man fayadribuhu biha darbatan yasmauha al-khalaiku illa tsaqalain. Jadi ketika disiksa itu semua makhluk Allah itu mendengar, tumbuh-tumbuhan, binatang, apapun itu, bintang dan sebagainya itu bisa mendengar tentang siksaan yang diberikan kepada orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak baik gitu ya, kecuali manusia dan jin. Illa tsaqalain. Tsumma tu'adu fihi ar-ruhu fayadribuhu darbatan ukhra. Terus saja gitu, pukul, hancur, jadi, pukul lagi, hancur, terus saja.
Wa hadzal haditsu akhrajahu jama'atun minal a'immati fi masanidihim minhum al-Imamu Ahmad. Hadis ini dikeluarkan atau terdapat di dalam kitab hadis para imam itu. Di antaranya yang adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala Imamul Haramaini wal faqihu Abu Bakar Ibnul Arabi. Jadi Ibnu Arabi itu ada yang faqih, ada yang seorang Ibnul Arabi, ada yang tasawuf Ibnu Arabi. Itu agak harus hati-hati. Wal Imamu Saifuddin Al-Amidi ittafaqa salaful ummati qabla dhuhuril mukhalifi wa aktsaruhum ba'da dhuhurihi ala itsbati ihya'il mauta fi quburihim. Para Imamul Haramain dan beberapa ulama lain itu menyepakati ittafaqa bahwa ulama-ulama salaf itu meyakini bahwa jenazah itu setelah itu hidup. Wa mas'alatil malakaini lahum wa itsbati adzabil qabri lil mujrimina wal kafirin wa qaulu ta'ala wa ahyaytanatsnatain. Itu surat Ghafir ayat 11. Ay hayatal mas'alati fil qabri wa hayatal hasyri li'annahuma hayatani arafu Allah bihima wal hayatu al-ula fid dunya lam ya'rifu Allah biha thumma i'lam anna ma tadhammanahu hadzal haditsu min malakil mauti wa munkarin wa nakirin wa ghairihim wa manazilil akhirati minal umuri al mutasyabihati wasfan la tariqa li ahadin fi idraki syai' min awsafiha bil aql. Nah, ini Mbah Hasyim Asy'ari mewanti-wanti kita bahwa di dalam mengimani hal-hal yang tadi kita sebutkan itu tidak bisa dicerna oleh akal. Karena apa? Karena pada dasarnya ini masuknya ke dalam keimanan. Nah, kalau dalam bab keimanan kita harus mengimani. Karena apa? Ya karena memang hadis-hadis yang disebutkan oleh Mbah Hasyim di dalam kitab ini adalah hadis sahih. Dan ketika hadis sahih bisa dijadikan amalan. Dan ini adalah dasar penting kita untuk menghadapi hari ke depan. Fayakunu al-'abdu bihi mubtaliyan bi nafsil i'tiqadi la ghairu wa anna ahla sunnati ittafaqu ala annal amwata yantafi'una min sa'yil ahya'i bi amroini. Bahwa jenazah atau orang meninggal itu bisa mengambil manfaat atau bahwa gini, penjelasan bahwa amaliyah keluarga yang ditinggalkan itu bisa sampai kepada mayit di dalam dua hal. Ahaduhuma ma tasabbaba ilahi al-mayyitu fi hayatihi wa tsani du'aul muslimin. Jadi apa yang telah dilakukan seorang mayit, seorang yang telah meninggal itu pada ketika hidupnya, yaitu dia melakukan amal jariah gitu ya, melakukan amal kebaikan dan sebagainya, wakaf. Nah, itu akan terus mengalir gitu. Dan itu sebagai amal jariah. Watsani du'aul muslimin. Nah, yang kedua itu adalah doanya orang muslim. Doanya orang muslim makanya kita tahlil gitu ya. Makanya kita setiap hari Jumat ziarah kubur dan sebagainya. Karena apa? Karena doa itu sampai ke mereka. Wastighfaruhum lahu was-shadaqatu wal hajju anhu. Bahkan sedekah atas nama mayit, haji atas nama mayit itu juga bisa sampai. Wa khatalafu, tapi para imam itu fil ibadati al-badaniyah. Tetapi para ulama itu berbeda pendapat tentang ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah itu kasaumi was-sholati wa qiraatil qur'ani wa dzikri. Apa saja? Saum, puasa, sholat, membaca Al-Quran.
Nah, kalau kita membaca Al-Quran atas nama fulan yang sudah meninggal, atau kita saum, puasa atas nama orang yang meninggal, atau kita sholat atas nama orang yang meninggal, maka para imam, para para tokoh ulama yang sudah terbukti solih itu berbeda pendapat. Fadhahaba jumhurus salafi ila wusuliha. Sementara jumhur salaf itu bilang bahwa boleh gitu ya, atau pahalanya sampai. Wa dhahaba ba'du ahlil bid'ah ila adami wusuli syai'al battata. Sementara ahli bid'ah atau orang-orang yang membid'ahkan perkara-perkara amalia seperti itu meyakini bahwa semua doa yang dilakukan orang hidup kepada orang mati itu tidak sampai gitu ya. La du'ai wala ghairihi. Doa nggak sampai apalagi yang lain. Wa qauluhu mardudun bil kitabi was sunnati. Nah, sementara sebenarnya kalangan terakhir ini ditolak oleh kitab dan sunnah. Wastidlaluhu biqauli ta'ala wa anna laisa lil insani illa ma sa'a madfu'un bi annahu subhanahu wa ta'ala lam yanfi intifa'ar rajuli bi sa'yi ghairihi wa innama nafa malaku ghairi sa'yihi wa amma sa'yu ghairihi fahuwa malaku lisa'ihi fa in sya'a ayyubadzilahu li ghairihi wa in sya'a ayyubqiyahu li nafsihi wa huwa subhanahu wa ta'ala lam yaqul innahu la yantafi' illa bima sa'a. Ini mengisahkan tentang perbedaan pendapat para ulama terkait amalan-amalan yang dilakukan orang-orang yang hidup atas orang yang sudah meninggal, bapaknya, ayahnya, kakeknya, pamannya, anaknya dan sebagainya gitu. Apakah doa-doa itu sampai? Jumhur ulama bilang sampai. Tetapi orang-orang yang menyatakan bahwa itu bid'ah dan tidak sampai itu juga ada. Padahal sebenarnya argumen mereka itu lemah gitu ya. Alhamdulillah. Wa hadza akhirul kitab wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita pengajian kitab ini Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, pasaran. Yang namanya pasaran itu memang membaca cepat, kadang ada pembahasan, kadang tidak ada, membaca cepat aja secara keseluruhan. Telah kita tuntaskan. Semula kita merencanakan selama 10 hari, tetapi karena ada agenda yang tidak bisa ditinggal, kita kemarin jeda 2 minggu lebih gitu ya, hampir 2 minggu lebih. Tapi alhamdulillah kita bisa menamatkan, bisa mengkhatamkan kitab Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini. Dan alhamdulillah kemarin dalam salah satu perjalanan bisa tabarrukan, bisa ziarah ke makam Mbah Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng dan tahlil. Juga minta ridho, minta keikhlasan beliau agar saya bisa mengkhatamkan kitab ini. Dan alhamdulillah kita bisa mengkhatamkan kitab Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah ini pada bulan Ramadan ini. Insya Allah kalau Allah memberikan kita kesempatan waktu, kita akan dalam waktu ke depan kita akan coba untuk membacanya secara pelan dan membahasnya secara mendalam. Karena sebenarnya kitab ini menjadi dasar penting amaliyah kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dalam konteks ini adalah NU. Karena apa? Banyak sekali
serangan-serangan yang dilakukan terhadap amaliyah-amaliyah yang dilakukan kalangan Nahdiyin, bahwa ini adalah bid'ah, bahwa ini tidak boleh, dan kalau bid'ah itu pasti sesat, dolalah, dan sebagainya. Nah, kitab ini memberikan dasar penting. Karena apa? Karena hadis-hadis yang kemukakan oleh Hadratus Syekh di dalam kitab ini itu hadis-hadis sahih, hasan, dan bisa diamalkan dan bisa menjadi dalil, gitu ya. Dan argumen yang dikemukakan oleh Hadratus Syekh di dalam kitab ini itu juga sangat masuk akal. Sehingga sayang sekali kalau kitab ini tidak dikaji, tidak disebarkan, tidak diteliti, dan tidak dijadikan pedoman oleh kalangan Nahdiyin. Nah, kita harus menjadikan ini sebagai pedoman. Tentu ada banyak sekali kitab terkait Ahlus Sunnah wal Jamaah dari karya-karya ulama-ulama Nusantara yang sangat kontekstual. Misalnya kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Mbah Ali Maksum Krapyak. Itu itu kitab yang juga sama tuh, memberikan dasar, memberikan petunjuk pedoman kepada kita bahwa amaliyah kita itu memiliki argumen dari kitab, dari Al-Quran, dan dari sunnah, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Karena itu sah untuk kita lakukan, gitu. Jadi ini adalah penting untuk kita terus sebarkan, untuk kita terus jaga. Dan ini lagi-lagi saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah bagian penting dari kajian yang dilakukan oleh santri Aswaja An-Nahdiyah Indonesia. Santri Aswaja An-Nahdiyah Indonesia ini adalah anak-anak santri yang mereka memiliki latar belakang NU, gitu ya, dan mereka memberikan dorongan spiritual, memberikan dukungan kepada Pak Anies Rashid Baswedan untuk menjadi pemimpin negeri ini, gitu. Dan ini adalah bagian yang kami ingin berkontribusi secara konkret juga, gitu. Dan insya Allah akan ada banyak sekali kitab-kitab, kajian-kajian yang akan kita hadirkan di dalam beberapa saat ke depan. Saya kira itu. Tentu ada banyak sekali kesalahan dari saya pribadi, baik salah membaca, salah mengi'rab, salah menentukan apakah ini kata awal atau uwila, gitu, dan sebagainya. Maka itu adalah kelemahan saya pribadi. Bisa jadi saya kurang mutolaah, saya kurang teliti, saya kurang bisa sabar untuk menelaah setiap kata yang ada di dalam kitab ini. Kitab sangat baik ini yang dikarang oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di penghujung ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada kawan-kawan sekalian yang bersedia melihat, menonton, dan mengikuti dari awal sampai akhir. Akhirul kalam, semoga kita bisa segera berjumpa kembali di dalam kajian kitab yang sama atau kitab yang lain setelah Lebaran. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki